Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Penderitaan, kesesakan, masalah Tuhan izinkan untuk dialami oleh anak-anaknya. Hari ini kita berduka karena salah satu saudara kita, Bapak Martin, Ketua EE Palu, harus meninggal karena COVID. Bapak Ibu sekalian, ada pelajaran penting dari Tuhan. Tapi yang menjadi masalah adalah kemampuan bagaimana kita melihat apa pelajaran Tuhan atas semua penderitaan. Saat ini saya bersama dengan Pak Lukas, Ketua EE Indonesia. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian, pada bulan Juli kemarin Pak Lukas harus diizinkan Tuhan terpapar dengan COVID-19 dan kondisinya cukup serius. Pada saat itu Indonesia sedang mengalami puncak pandemi, di mana rumah sakit penuh, oksigen sulit didapat, obat-obatan bahkan vitamin juga sulit didapat. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan izinkan Pak Lukas mengalami sakit. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Lukas apa yang Tuhan ajarkan kepada Pak Lukas secara pribadi dengan segala masalah yang terjadi. Selamat malam Pak Lukas. Selamat malam. Ya, puji Tuhan ya, sekarang sudah sehat ya Pak. Puji Tuhan. Ya, Pak Lukas saat itu dalam keadaan yang begitu sulit ya Pak. Bapak harus terpaksa harus mencari rumah sakit, pada rumah sakit saat itu sedang sulit Pak. Nah ketika Bapak sudah mendapatkan rumah sakit, Bapak bisa ceritakan keadaannya Pak? Ya, saya bersyukur waktu itu memang mendapatkan rumah sakit, tapi harus diakui sebenarnya semuanya serba darurat. Jadi IGD penuh, ruang-ruang isolasi penuh. Jadi sekalipun saya mendapatkan rumah sakit, tapi tidak ada perawat yang mendampingi, tidak ada dokter yang memeriksa. Saya tergeletak di ruang IGD tanpa ada sentuhan perawat ataupun perlakuan medis dari perawat selama lebih dari 12 jam lebih. Jadi tidak diberi makan, tidak diberi minum, tergeletak begitu saja karena suasananya sangat kacau. Dan banyak orang-orang yang lain pun yang tergeletak di situ. Jadi lebih dari 12 jam saya terbaring, tidak ada perawatan, tidak ada tindakan medis apa-apa. Itu yang terjadi. Ya, luar biasa. Dan ketika Bapak sudah masuk ke dalam kamar, lihat keadaan kotor seperti itu, kira-kira apa reaksi Bapak, Pak? Memang suasananya betul-betul jorok ya, tanpa kebersihan yang terjamin ya. Memang awalnya saya protes kepada istri saya yang memaksa saya masuk rumah sakit, juga saya protes kepada Tuhan sebenarnya. Kenapa ini terjadi dan situasinya sama sekali tidak menyenangkan. Dan itu yang membuat saya sebenarnya bergumul. Saya kalau boleh lebih baik pulang rumah saja, tidak di tempat itu. Karena di tempat itu saya mungkin justru tidak semakin sehat, tapi justru akan semakin parah karena situasinya sangat tidak menunjang. Iya, padahal banyak orang sedang mencari rumah sakit ya Pak ya. Betul. Pak lihat keadaan seperti itu dan kemudian Bapak tentu berdoa minta kesembuhan dari Tuhan ya Pak ya. Dan kemudian ketika melihat orang lain kok sudah pulang, teman di kamar itu ya Pak sudah pulang, tapi Bapak harus tetap dirawat, bahkan mungkin lebih sedikit buruk begitu ya Pak. Nah bagaimana reaksi Bapak? Ya jadi pada waktu itu saya dirawat di rumah sakit, saya melihat orang lain sembuh setelah 5 hari dirawat, tapi saya masih tetap di situ. Orang kedua juga sembuh setelah 5 hari dirawat. Saya masih tetap di situ. Bahkan orang ketiga masuk sama-sama dengan kita, dan dia jauh lebih sehat, saturasinya hampir 100, sekalipun pakai oksigen. Saya sebenarnya protes sama Tuhan. Tuhan, saya tahu Tuhan punya kuasa. Tuhan mampu menyembuhkan saya. Tapi kenapa saya tidak sembuh? Saya melihat satu pelajaran ya, bahwa Tuhan sedang memproses saya dan ini adalah rencana Tuhan. Tatkala Tuhan memproses, sebenarnya kita tidak berhak mempertanyakan berapa lama. Yang penting bagaimana kita mengikuti.
kita taat kepada Tuhan, membiarkan Tuhan memproses hidup kita, sampai Tuhan mengatakan cukup, sampai Tuhan merasa bahwa proses itu sudah selesai. Tapi untuk menunggu kapan itu tidak gampang. Tapi itu proses yang Tuhan ajarkan kepada saya, bagaimana selama proses mengikuti waktu dan hikmat Tuhan. Iya, nggak gampang mengalami proses saat itu ya Pak. Iya. Sendirian tergeletak dan harus berjuang sendirian begitu ya Pak. Iya. Dan ketika itu ada kepikiran nggak Pak bahwa apa yang terjadi, mungkin hal terburuk yang terjadi mungkin Pak? Ya memang terpikir bisa saja saya tidak tertolong dan kemudian dipanggil pulang Tuhan. Memang tidak ada terbersit sama sekali ketakutan akan kematian, memang tidak ada. Tapi saya cuma berpikir, kalau memang Tuhan panggil saya, berarti itu sudah waktu Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan saya masih tetap hidup, sebenarnya saya berpikir, pasti Tuhan ada mau saya mengerjakan sesuatu. Berarti tugas saya belum selesai, dan saya hanya menyerahkan kepada Tuhan. Kalau saya meninggal, saya bersyukur. Tapi kalaupun tidak, berarti tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk masih harus dikerjakan. Iya, luar biasa. Pasti keluarga juga sangat kerepotan dan mereka pasti berdoa untuk kesembuhan Bapak ya. Iya. Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat apa yang menjadi pemikiran dari keluarga. Mari kita lihat sebuah wawancara dari keluarga yang paling dekat dari Pak Lukas berikut ini. Untuk saya pribadi awalnya bukan takut karena setelah om saya meninggal pun karena COVID banyak beberapa orang lain yang kena dan bisa sembuh. Tapi memang semakin merasakan betapa parahnya situasi dunia sekarang karena bahkan sekarang keluarga inti saya juga mengalami hal yang sama. Karena sebelumnya dengan COVID, saya kurang berempati. Karena di sisi lainnya adalah karena Tuhan masih melindungi keluarga inti saya, semuanya baik-baik dan sehat-sehat. Namun pada waktu itu, saya akhirnya jadi bisa berempati, terutama dengan pasien ataupun keluarga yang terkena COVID, karena waktu itu memang kasihan gitu, kayak melihat papa yang batuk nonstop, bener-bener lemah tubuh, dan saya tidak bisa membantu apa-apa untuk meringankan ketidaknyamanannya. Dan di sisi lain mama juga harus merawat sambil repot ini itu, jadi saya pun mencoba untuk membantu sebisanya. Tapi di atas semuanya itu masih bersyukur karena seluruh keluarga ada. Jadi kita berempat semuanya ada di Malang dan bisa saling membantu dan mensupport di tengah-tengah situasi yang susah gitu. Awal-awal masih optimis kalau Tuhan bisa menyembuhkan Papa. Tapi 2 hari sebelum Papa masuk rumah sakit dan melihat kondisi Papa yang semakin menurun, membuat saya bertanya gitu, apa harus sekarang Tuhan? Walaupun saya tahu Papa akan tidak menderita lagi, tapi saya dan keluarga pasti nggak mau kehilangan Papa gitu. Dan pada saat itu saya benar-benar sudah nggak tahu lagi harus
berdoa seperti apa gitu. Benar-benar berusaha pasrah sama Tuhan, walaupun dalam hati kecil pasti nggak rela kalau papa pergi. Kesembuhan papa akan terus menjadi pengingat untuk Odi akan kasih karunia Tuhan. Benar-benar hidup dan mati semua Tuhan yang atur. Dan Odi bersyukur Tuhan masih izinkan Odi untuk menyayangi papa dan juga dikasihi oleh papa. Odi juga terlebih bersyukur karena kita sebagai orang percaya bukan takut mati, tapi seperti yang Paulus bilang, mati adalah keuntungan dan hidup adalah Kristus. Ya, luar biasa ya Pak. Sebuah keluarga yang mensupport Bapak dan sebuah kesaksian yang luar biasa dari seorang putri Bapak yang punya iman yang begitu teguh di hadapan Tuhan. Pak, dari semua kejadian ini, Bapak bisa menangkap apa sih pesan Tuhan atau pelajaran yang Tuhan berikan untuk Bapak? Sebenarnya saya bersyukur mengalami COVID. Dan bahkan kalau saya ditanya, kalau boleh waktu itu mundur, lalu Tuhan izinkan saya boleh memilih tetap mengalami COVID atau tidak, saya dengan gentar tapi saya akan tetap berkata, saya ingin tetap mengalami COVID itu. Karena selama COVID itu Tuhan mengajarkan saya banyak hal. Tuhan mengingatkan saya bahwa saya hanya tanah liat di hadapan Tuhan. Saya bukan apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Dan saya harus rela dibentuk oleh Tuhan. Sebab sekalipun sakit, sekalipun prosesnya tidak menyenangkan, itu baik buat saya. Amin. Sebab tanah liat kalau tidak menyerahkan diri ke dalam tangan penjunan, sebenarnya kita tetap tanah liat yang tidak berharga, tidak bernilai, dan kita tidak menjadi berkat bagi siapapun. Tapi tatkala kita boleh menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, kita boleh belajar. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Dan Tuhan tidak pernah salah. Dan sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Banyak tokoh gereja, tokoh Alkitab, boleh dipakai Tuhan, tapi melalui proses. Petrus mengalami, Paulus mengalami, Yusuf mengalami proses itu. Tapi proses itu selalu menghasilkan sesuatu yang baik. Saya bersyukur melalui COVID ini belajar bagaimana menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Seperti tanah liat di tangan penjunan, Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Dan saya ingin memberi pesan untuk kita semua. Saya yakin setiap kita akan mengalami proses dari Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Bukan hanya masalah COVID, tapi dari kehidupan kita. Kita diizinkan Tuhan mengalami krisis, tapi yang sebenarnya membuat kita lebih tangguh. Membuat kita lebih bergantung dan berharap kepada Tuhan. Dan membuat kita percaya penuh. Tatkala kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka hidup kita aman. Tapi juga melalui COVID ini, saya diingatkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan hidup, kita tidak boleh lagi sekedar hidup, tapi harus menjadi hidup yang bermakna, hidup yang memuliakan Tuhan.
Jadi membuat kita mengerti bahwa sisa hidup kita adalah satu kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kalau kita masih diberi hidup, berarti ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan kita bersyukur Tuhanlah yang akan memampukan kita mengerjakannya. Karena Tuhanlah yang akan menyertai dan memberkati. Kita hanya tanah liat, Tuhanlah penjunan. Biarlah hidup kita dibentuk sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya untuk setiap kita. Luar biasa ya Pak, maksudnya pelajaran ini didapat dengan air, walaupun dengan air mata, tapi Tuhan punya kehendak dan punya sebuah tujuan ya Pak ya. Jadi saya bersyukur pada waktu masa COVID itu di ruang isolasi, semua serba darurat, tapi saat-saat itulah di masa-masa antara hidup dan mati, saya bahkan punya kesempatan juga untuk boleh memberitakan Injil, menceritakan tentang anugerah, tentang manusia yang berdosa, tentang Allah yang kasih dan adil, tentang Kristus yang berkorban untuk kita, dan bagaimana kita memperoleh iman yang menyelamatkan di dalam Yesus. Jadi Tuhan memberikan kesempatan tatkala kita dihadapkan pada situasi antara hidup dan mati. Memang jauh lebih mudah untuk mengajukan 2 pertanyaan diagnostik. Walaupun dengan napas yang masih 1-2 ya Pak. Dengan nafas dan masih dengan oksigen. Tapi karena waktu kita panjang ya, jadi saya boleh menyampaikannya secara lengkap, secara detail, dengan nafas yang masih terputus-putus, tapi ada kesempatan yang luar biasa Tuhan izinkan saya memberitakan Injil di ruang isolasi itu. Luar biasa, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita melihat tentang Tuhan yang tidak mungkin bisa bersalah, tidak mungkin salah dalam setiap tindakannya, walaupun kita tidak mengerti saat ini. Mari kita berdampak di tengah krisis. Tuhan memberkati. Shalom, salam EE4G. Selamat datang dan selamat bergabung dalam National E4G Conference yang ketiga tahun 2021 atau disingkat NAC 3.21. Terima kasih untuk semua panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini dan tentunya semua peserta yang mendaftar dan hadir pada saat ini. Secara khusus apresiasi kami untuk para pembicara dari dalam dan luar negeri. Dengan tema Level Up, doa kami NAC kali ini menjadi berkat bagi semua teman-teman. Sejak Maret 2020, EE4G Indonesia memulai pelatihan-pelatihan online karena pandemi yang melanda Indonesia. Dengan semangat bahwa tinggal di rumah bukan berarti mati gaya, tetapi terus berkarya, maka kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang empunya pelayanan ini, bahwa kuasa Injilnya tidak berubah dalam segala situasi. Pandemi tidak membuat Injil terisolasi, tetapi justru kita boleh menyaksikan karyanya yang ajaib dengan menggerakkan dan melibatkan banyak anak-anak muda untuk diperlengkapi, dimuridkan, dilatih, dan didampingi untuk terus bergerak bersama memberitakan dan menghidupi Injil Yesus Kristus. Berikut ini adalah karya Tuhan melalui E4G Indonesia untuk 1 tahun pelayanan Juli 2020 sampai Juli 2021. Puji Tuhan untuk 102 kali pelatihan dengan total peserta yang diperlengkapi di semua jenjang pelatihan. Juli sampai Desember 2020 sebanyak 1.631 orang, Januari sampai Juli 2021 sebanyak 1.190 orang, sehingga total 2.821 orang yang berasal dari 616 gereja lokal dan lembaga pelayanan yang tersebar dari 65 kota dan daerah di seluruh Indonesia. Selanjutnya, karena pelatihan E4G bukan hanya belajar teori, tetapi sangat menekankan pentingnya praktek atau yang sering kita sebut dengan on-the-job training, maka total orang yang diinjili selama pelatihan ini saja sebanyak 1.729 orang. Teman-teman, sesungguhnya ini semua bukan hanya sekedar angka-angka mati, tetapi angka-angka ini mewakili banyak kisah-kisah di baliknya. Kisah tentang perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Kisah tentang api Injil yang Tuhan kobarkan di dalam setiap hati. Kisah tentang sebuah nilai seorang murid Kristus yang sesungguhnya, yang siap berkorban dan bayar harga. Di dalamnya ada Anda dan saya. Tetapi ingatlah bahwa ini bukan tentang Anda dan saya, bukan tentang kisah Anda dan saya, tetapi tentang Kristus Yesus, Tuhan kita. Terpujilah Tuhan Yesus untuk semua karyanya. Biarlah kita persembahkan kepada Dia saja semua yang telah Dia kerjakan. Mari kita bersukacita atas apa yang Tuhan buat bagi setiap kita sebagai alumni, coach, facilitator, leaders AA4G di berbagai daerah, tim-tim lokal, gereja-gereja penyelenggara, para hamba Tuhan yang mendukung, bahkan orang tua dan semua pihak. Mari kita terus bergandengan tangan, menjangkau dan memuridkan generasi bagi Kristus. Bagi kawan-kawan dari sinode, gereja, youth pastor, youth leader, anak-anak muda dalam room Zoom ini yang belum join, yuk join us. Join dengan kami. Keterlibatan Bapak Ibu semuanya menjadi suatu kekuatan yang luar biasa untuk terus bergerak bagi Injil Yesus Kristus. Selain itu, salah satu milestone penting bagi AA4G Indonesia di masa pandemi ini adalah dilaksanakannya II4G Global Launch atau IGL pada bulan April dan Mei 2021 dengan total peserta 164 orang dari 31 negara. Hari ini teman-teman mungkin saja berjumpa dengan sebagian mereka yang hadir. Mari kita terus doakan implementasi lanjutan di negara-negara yang sedang dalam proses persiapan dan penerjemahan bahan-bahan AA4G. Akhirnya, saya ingin mengutip Filipi 1 ayat 6 yang berkata bahwa akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Mari tetap melangkah dalam visi Tuhan. Let's level up your life to impact the world with the gospel. Soli Deo Gloria. God bless you all. Kita akan lanjutkan talkshow kita. Dalam talkshow ini kita akan mendengarkan bagaimana implementasi EE di sebuah gereja, yaitu Gereja Persekutuan Misi Injili Indonesia di Balikpapan. Dan acara ini akan dipandu oleh Ibu Putu Eka Martini. Kepada Ibu Putu Eka Martini kami persilahkan. Oke, shalom semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Tentunya dahsyat dan luar biasa, bukan? Saya Eka Martini yang akan memandu acara talk show kita yang kedua bersama bintang tamu kita yang luar biasa. Siapa dia Bapak Ibu? Mari kita sambut dengan tepuk tangan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Herianto dan Bapak Pendeta Didimus. Mana tepuk tangannya? Wah, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Shalom, selamat malam Pak Herianto, Bapak Pendeta Didimus, apa kabar Bapak-Bapak? Malam, puji Tuhan, kabar baik Bu Eka. Pak, terima kasih. Ke-19. Buat kehadiran Bapak-Bapak hari ini. Nah langsung saja kita mau bincang-bincang nih hari ini. Untuk Bapak Herianto dan Bapak Pendeta Didimus. Nah bagaimana karya Tuhan yang luar biasa di tengah krisis ini. Nah terlebih dahulu saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Herianto. Apa kabar Pak Herianto? Sehat-sehat selalu? Sehat Bu. Nah Pak Herianto, saya mendengar pada waktu pelatihan EM masuk di Balikpapan Pak. Nah apa Pak Herianto sebagai Ketua Majelis Gereja GPMII. Nah bisakah secara singkat Bapak Herianto dapat share pengalaman Bapak
waktu mengikuti pelatihan EE dan keterkaitan dengan tugas Bapak sebagai Ketua Majelis. Silakan Pak. Baik Bu Eka, ya sebagai Ketua Majelis yang dipercayakan Tuhan, tentu saya ingin pelayanan di gereja berkembang. Nah, di tahun 2005 awal, bidang penginjilan memberitahukan ke saya, gereja kita diundang untuk pelatihan penginjilan EE di gereja GKY. Tapi pada waktu saya melihat jadwalnya dari Senin sampai Sabtu, kemudian dari jam 5 sampai jam 10, saya terkejut. Kok lama betul? Hampir saya tidak mau mengikuti pelatihan itu. Tapi saya sadar, ketua majelis, masa begitu? Ya sungkanlah kalau nggak ikut. Lalu saya mulai cari alasan untuk tidak ikut full. Kita kan ada persekutuan doa pada hari Rabu, kemudian juga ada pembesukan hari Jumat. Jadi ya paling bisa ikut 2-3 hari aja. Namun akhirnya kita membuat keputusan, kita sepakat ada 16 orang yang ikut pelatihan. Nah yang ikut itu terdiri dari hamba Tuhan, diaken, pengurus, dan aktivis. Jujur Bu Eka, waktu ikut itu saya terpaksa. Tapi hari pertama saya mengikuti pelatihan itu saya sengaja terlambat. Sekitar 45 menit. Itu kan dimulai jam 5. Jadi jam 5.45 baru saya tiba. Saya duduk di bagian belakang. Rupanya hari pertama ada dispensasi. Dimulai jam 6. Jadi berarti saya tidak terlambat. Nah, ada kalimat yang tidak saya bisa lupakan. Diucapkan oleh guru yang mengajar. Teruskan saja. Ini pasti merupakan pengalaman yang mengasihkan. Diulang lagi. Teruskan saja. Ini pasti merupakan pengalaman yang mengasihkan. Saya berpikir asik apa? Menderita tahu. Cuman bahasa di dalam hati kecil saja. Nggak berani ngomong keluar. Tapi jujur setelah mengikuti hari pertama, betul. Saya rasakan ternyata benar pelatihan ini mengasihkan. Hari kedua saya sudah datang lebih awal supaya tidak terlambat. Pada waktu istirahat makan, saya coba kumpulkan teman-teman yang ikut dalam pelatihan di GPMI. Saya katakan, besok kan ada persekutuan doa. Yang ikut pelatihan tetap saja ikut. Tapi mereka yang tidak ikut pelatihan, biar mereka yang tanganin persekutuan doa. Kemudian ada pembesukan hari Jumat, kita batalkan saja. Toh minggu berikutnya juga kita bisa melakukannya. Sehingga saya bersyukur saya bisa ikut pelatihan itu secara full. Dan hal yang saya nggak lupakan juga, pada hari terakhir pelatihan EE. Ketika harus PI mandiri, lalu saya pergi ke teman saya coba PI dia secara pribadi. Tiba-tiba dia marah. Kenapa sekarang baru kamu ceritakan itu? Saya terkejut. Saya pikir ada apa yang salah di dalam saya menyampaikan. Ternyata maksudnya adalah kenapa nggak dari dulu saya ceritakan. Loh bagaimana saya bisa ceritakan kalau saya belajar aja baru. Nah sejak itu saya sadar dan senang sekali bisa men-sharingkan Injil. Dulu di gereja setiap akhir tahun kan ada tantangan, komitmen kepada Tuhan. Nah setiap tahun saya coba berkomitmen membawa jiwa 2 orang setiap tahunnya. Tapi setiap tahun juga saya tidak pernah berhasil. Akhirnya saya malu sama Tuhan, tidak berani lagi berkomitmen. Tapi setelah mengikuti pelatihan EE, Tuhan izinkan setiap tahun ada puluhan orang yang bisa sampaikan secara Injil, secara pribadi. Ketemu keluarga, saya bisa PI. Ketemu rekan bisnis, saya bisa PI. Di pesawat duduk dengan orang, saya bisa PI. Ketemu orang asuransi datang, saya bisa tawarkan juga asuransi dengan jaminan dunia dan akhirat melalui PI. Bukankah sukacita tatkala kita boleh membagikan Injil kepada orang lain yang dulunya
sebelum ikut EE mustahil bisa saya lakukan, Bu Eka. Wow, luar biasa ya Pak Herianto. Dan saya percaya mungkin di antara rekan-rekan yang hadir punya pengalaman sama seperti Pak Herianto. Dulu terpaksa ikut EE, seperti itu ya. Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Amin ya Bapak Ibu, ternyata dahsyat mengikuti pelatihan EE ini. Nah, puji Tuhan Pak Herianto, pengalaman pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda, seperti kata iklan. Tapi ini bukan iklan ya Pak Herianto. Ya. Nah, bagaimana Bapak mengimplementasikan penginjilan dengan menggunakan metode EE di gereja GPMI Balikpapan? Bisa diceritakan kepada kita, Pak? Ya, jadi untuk implementasinya tentu kita mengikuti jenjang standar daripada EE. Setelah pelatihan pertama, ada pelatihan kedua diikutin dengan 67 orang, kemudian pelatihan ketiga ada 45 orang. Namun Bu Eka, setelah pelatihan itu tiba masa suram. PI sudah berkurang. Waktu teman-teman melaksanakan PI, ada juga kendala-kendala yang mereka hadapin. Dan sempat 1 tahun lebih Bu Eka, kita tidak lagi pelatihan di gereja. Kemudian ada timbul sindiran, di mana EE-nya? Kok tidak kelihatan pertumbuhannya? Nah, seringkali orang mengira setelah ikut EE, otomatis pertumbuhan gereja terjadi. Pernah nggak Bu Eka ngalamin seperti itu, Bu? Wah, pernah Pak. Nah, betul Bu Eka. Padahal pelatihan itu satu hal dan pertumbuhan gereja itu hal yang lain. Diperlukan ketekunan dan kesungguhan. Nah, dalam situasi yang down seperti itu saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan mentor yang luar biasa kepada saya, yaitu Pak almarhum Pak Sandi. Dia terus mendorong saya, dari dialah saya banyak belajar melayanin EE dan mengajak saya untuk ikut mengajar di berbagai daerah. Seperti ke Palu, Makassar, Padang, Pekanbaru, Banjarmasin, dan tempat lainnya. Dia juga yang mendorong saya untuk ikut konvensi EE. Saya bersyukur sepulang dari konvensi, semangat timbul lagi. Ada 5 hal yang kami kerjakan untuk implementasi di gereja GPMI. Yang pertama, bersama dengan Pak Wahyudi kami mengadakan pelatihan PI, pelatihan EE di pos-pos PI GPMI. Dan kita juga mengadakan mini training center selama 2 minggu untuk hamba-hamba Tuhan GPMI dengan memakai tempat di Pesat. Nah, kita ada 3 angkatan mini training center itu. Saya bersyukur Pak Wahyudi juga merupakan mentor saya dalam pelatihan EE. Dan Pak Wahyudi setiap ada pelatihan EE selalu siap. Tidak ada kata tidak terhadap pelayanan EE. Dan yang kedua, implementasi yang kedua, coba menerapkan multiplikasi dimulai dari saya dan istri, serta merekrut Ibu Ana dan Ibu Debbie Tandi. Ternyata Tuhan pakai ibu-ibu ini secara luar biasa dalam multiplikasi tim. Dari 1 tim PI menjadi 16 tim PI yang ada di gereja. Nah, yang ketiga, kita membentuk tim PI di setiap komisi. Di gereja kami ada 8 komisi. Dari masing-masing komisi ada 1 tim. Nah, 1 tim menjadi 2 tim dan menjadi 3 tim. Sekarang kami sudah punya 16 tim PI. Dan yang keempat, dalam implementasi kita membuat persekutuan tim PI. 2 bulan sekali dalam persekutuan itu kami adakan, kami isi dengan kesaksian-kesaksian, firman Tuhan, dan juga memberikan masukan atas kendala-kendala yang dihadapin waktu PI. Nah, tujuan daripada persekutuan PI itu adalah mendorong tim PI tetap semangat di dalam memberitakan Injil. Dan yang terakhir, kelima, secara rutin, setiap tahun minimal 2 kali pelatihan EE di gereja. Dan ini bisa terjadi karena gembala sidang, hamba Tuhan, diaken, bukan saja terlibat mengajar dan melatih, tapi juga mendorong jemaat untuk ikut pelatihan dan ber-PI. Sehingga setiap pelatihan yang diadakan
Ada saja yang ikut, bahkan yang sudah ikut lagi Bu Eka untuk mempertajam PI. Nah itu yang bisa kami lakukan di dalam implementasi. Wow, luar biasa ya Pak, melalui konvensi. Semangatnya gitu kemudian untuk mengimplementasikan di gereja. Luar biasa Pak Herianto ya. Bagaimana? Pertama kali ikut konvensi di Bali Bu Eka, tempat Bu Eka. Luar biasa ya. Dan saya percaya teman-teman di sini juga pasti akan bersemangat kembali mendengarkan cerita Pak Herianto dan bisa mengimplementasikannya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih Pak Herianto. Ya silakan Bu Eka. Karya Tuhan mengerjakan pelayanan yang boleh memperlengkapi pelayanan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam dan melalui setiap pribadi yang sudah diperlengkapi nih Pak Herianto. Nah, sebagaimana kita semua tahu bahwa hampir 2 tahun lebih kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Nah, mohon kesediaan Bapak dapat berbagi bagaimana mengimplementasikan pemberitaan kabar baik dengan menggunakan metode EE di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak. Jujur ya Bu Eka, awal pandemi juga membuat PI kita terhenti. Kunjungan dan pelatihan juga terhenti. Kita juga tidak tahu harus berbuat apa. Tapi semangat itu muncul kembali ketika ada Share It. Kita buat lagi pelatihan-pelatihan untuk sinode dan juga di gereja GPMI Balikpapan. Kemudian kami mendorong yang sudah bisa untuk menjadi pelatih atau pendamping pelatih dan juga ikut mengajar. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Lewat Share It, justru di saat pandemi semakin banyak tercetak pelatih-pelatih EE untuk Share It itu di GPMI. Nah, PI di gereja kembali aktif. PI-nya lewat video call WA. Karena nggak bisa kita tatap muka, jadi kita lewat WA. Hal ini tidak pernah terpikirkan kita sebelumnya. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Hamba Tuhan, majelis, pengurus, dan aktivis semua mau terlibat PI dan menjadi pelatih serta menjadi guru. Nah ini yang luar biasanya yang saya lihat Tuhan bekerja, Bu Eka. Ya, cara Tuhan bekerja itu memang dahsyat dan Amin. luar biasa. Di tengah kesulitan krisis sekalipun, pandemi, tetapi pemberitaan kabar baik tidak pernah berhenti. Amin ya Pak ya. Amin. Nah, memperlengkapi orang untuk memberitakan kabar baik tetap berjalan dan hasilnya sungguh luar biasa. Nah, hari ini dalam ruang virtual ini ada banyak rekan-rekan yang juga mengalami masa-masa sulit. Nah, pesan apa yang dapat Bapak bagikan kepada rekan-rekan yang hadir di tempat ini agar mereka juga terus berkobar-kobar, bersemangat untuk memberitakan Injil di tengah kesulitan sekalipun? Bisa bagi tipsnya mungkin Pak? Ya Bu Eka, saya tidak berani memberi saran. Tapi saya coba simpulkan apa saja yang kami kerjakan di gereja kami. Kiranya itu bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu. Yang pertama, selalu ingat. Keberhasilan itu bukan karena kita. Tapi karena Dia yang mempunyai pekerjaan. Dan kita hanya alatnya saja. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tidak harus kita. Jika Tuhan berkenan memakai kita, itu hanya anugerahnya semata. Dan yang kedua, kita coba melakukan multiplikasi dengan mematuhi peraturan EE. Yaitu 2 peraturan EE. Apa itu? 1, lakukan terus, jangan pernah berhenti. Yang kedua, kalau mau berhenti, ingat peraturan pertama. Apa itu peraturan pertama? Lakukan terus. Jangan pernah berhenti. Nah, yang ketiga yang kami lakukan, membentuk tim PI di setiap komisi dan bermultiplikasi tim. Jadi ini penting sekali supaya ada tim-tim yang terbentuk. Nah, seperti melakukan program PI bagi anggota dan keluarga jemaat di gereja. Dan buat PI, program PI ke sekolah-sekolah dan pos pelayanan serta buat target PI. Ini penting kita buat target itu. Nah yang keempat, jujur kalau saya mau katakan ini lebih banyak kepada tugas gembala. Itu sebabnya saya bersyukur kepada Tuhan kita punya gembala
Pendeta Didimus yang terus memberikan dorongan, memberikan motivasi lewat mimbar, serta aktif dalam pelatihan dan juga menjalankan PI. Keteladanannya sungguh memberikan dorongan semangat bagi majelis aktivis untuk melayani. Nah, yang kelima, tetap tergabung dalam dan terlibat aktif di pelatihan PI. Kalau bisa kita tuh harus ada mentor yang memberi semangat dan dorongan. Tetapi yang terutama kita harus punya mentor di atas segala mentor, yaitu Tuhan kita. Kita harus melekat pada mentor itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, karena dialah sumber kekuatan kita untuk melayani Dia. Begitu Bu Eka. Terima kasih ini Pak Herianto. Rasanya kalau ngomong Injil tuh nggak pengen berhenti, pengen cerita terus seperti itu ya. Tapi sayang waktu kita terbatas. Lain kali mungkin kita bisa sharing, bincang-bincang lagi. Terima kasih Pak Herianto buat waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, selanjutnya langsung saja nih Bapak Ibu ya, kita ke pembicara kita atau narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Pendeta Didimus selaku Gembala Sidang GPMII Balikpapan. Shalom, selamat malam Pak Didimus, apa kabar? Salam Bu Eka, selamat malam semua rekan-rekan. Ya, terima kasih dan senang Bapak Didimus boleh hadir di dalam konvensi EE kita yang kedua pada hari ini untuk dapat berbagi pengalaman dan kesaksian bagi semua rekan-rekan kita nih Pak. Nah, secara singkat Pak Didimus dapat berbagi pengalaman pelayanan secara khusus tentang pemberitaan Injil dengan menggunakan metode EE. Bisa sharing kepada kita semua Pak. Iya Bu Eka, jadi saya pertama kali kenal EE itu waktu studi S1 di STTIAA gitu ya. Dan juga mempraktekannya dalam pelayanan weekend yang dikerjakan begitu. Dan setelah saya bergabung pelayanan di GPMI Balikpapan, saya kembali mengikuti kelas klinik ya. Jadi meskipun sudah pernah ikut di sekolah teologi, saya kembali ikut dari kelas klinik lagi sampai selesai di kelas Triple T ya. Dan saya bersyukur boleh melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa ya, dengan melalui metode ini kami melihat bahwa pelayanan pekabaran Injil di GPMI Balikpapan terus mengalami peningkatan, meskipun belum bisa dikatakan ideal, tapi saya melihat ada pertumbuhan, ada perkembangan yang menuju ke arah yang lebih baik lagi. Bersyukur kalau boleh dikatakan sampai hari ini hampir semua jemaat GPMI Balikpapan itu sudah pernah mendengar Injil secara pribadi melalui metode EE. Karena kami juga punya tim yang cukup banyak untuk melakukan pelayanan itu. Dan juga bersyukur kepada Tuhan juga banyak jemaat yang sudah melibatkan diri dalam pelatihan-pelatihan. Kami sudah lakukan pelatihan-pelatihan sudah berulang kali, 1 tahun bisa 2 kali gitu ya, dari tahun-tahun yang lalu. Dan bersyukur juga kepada Tuhan di setiap komisi di gereja kami itu ya. Kami di gereja ini cukup punya banyak komisi, dari komisi sekolah minggu, remaja, pemuda, pria, wanita, sampai lansia. Kita semua punya tim PI di dalamnya, puji Tuhan begitu. Dan semua tim itu bergerak begitu untuk pelayanan. Dan bukan hanya menjadi berkat di gereja lokal, tapi Tuhan memberkati juga beberapa rekan dan percayakan juga menjadi pelatih, bahkan pengajar. Ya, secara khusus dalam share it yang boleh kita lakukan dalam hampir 2 tahun ini, makin banyak jemaat yang boleh melibatkan diri dalam pelatihan itu ya, baik sebagai pelatih maupun juga pengajar. Dan lebih bersyukur lagi kepada Tuhan, kami tidak menyangka gereja yang kecil ini, gereja yang di daerah, Tuhan percayakan salah satu penatua kita, atau kita panggil sebagai penasihat majelis kita, Bapak Herianto, boleh dipercayakan sebagai wakil ketua EE. Beliau adalah merupakan api ya, di dalam pekabaran Injil di gereja ini. Beliau dan istri dan telah menyalakan api-api yang lain untuk mengobarkan pelayanan pekabaran Injil. Bersyukur ya boleh melihat bahwa perkembangan pemberitaan Injil di GPMI Balikpapan boleh semakin maju dengan adanya metode ini. Puji Tuhan, semua itu adalah pekerjaan Tuhan mereka. Wow, luar biasa nih Pak Pendeta Didimus. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih Pak, ketika EE diimplementasikan di gereja GPMII, apa yang Bapak lihat? Apakah ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam majelis maupun jemaat di gereja Bapak? Ya, saya melihat ada 3 paling tidak. Yang pertama itu rasa lega. Kenapa rasa lega? Karena dengan metode ini merupakan jawaban atas bagaimana sih menyampaikan Injil. Metode E menjawab akan
kesulitan itu, bahwa dengan metode EE kita bisa menyampaikan Injil dengan sistematis, dengan runut, begitu ya, bahkan dengan ramah, begitu, bahkan bisa mudah dengan dihafalkan, bisa dimultiplikasi. Itu merupakan jawaban yang sangat menggembirakan dan merupakan kelegaan. Karena kita tahu bahwa salah satu alasan klasik mengapa orang tidak memberitakan Injil adalah karena tidak tahu gimana caranya, gimana sih memulainya, apa sih yang disampaikan, bagaimana sih menutupnya. EE menolong kita untuk bisa menyampaikan itu, sehingga majelis dan jemaat bisa merasakan kelegaan, oh ternyata begini, tidak sesulit yang dibayangkan dalam pemberitaan Injil. Yang kedua itu semangat. Kita tahu dalam metode EE ada sesuatu yang sangat istimewa, yang ciri khasnya adalah 2 pertanyaan diagnostik. Dengan 2 pertanyaan diagnostik itu, kami pernah bagikan ke semua jemaat yang hadir di ibadah, dan itu mencelikkan mata, baik majelis maupun juga rekan-rekan, bahwa ternyata orang-orang yang bergereja sekalipun, bahkan bergereja sudah begitu lama mengambil bagian dalam pelayanan, ternyata tidak menjamin bahwa mereka itu sudah memiliki keyakinan keselamatan secara benar. Terbukti di gereja kami juga waktu itu seperti itu. Kami kaget sekali karena yang memiliki keyakinan keselamatan secara salah itu cukup banyak. Dan kita tahu ya, orang yang punya keyakinan keselamatan secara salah itu tidak lebih baik daripada orang yang tidak punya keyakinan keselamatan. Mereka tetaplah orang-orang yang membutuhkan Injil. Jadi ini membuka mata bahwa ternyata kalau di gereja saja masih banyak orang yang memerlukan Injil. Lalu bagaimana dengan mereka di luar gereja? Itu memberikan semangat tertentu. Di gereja kami punya salah satu ciri khas yang cukup unik ya. Jadi kalau ada tamu ibadah di kebaktian, itu setelah ibadah kita akan dekati. Dan kita akan tawarkan untuk minta waktu sebentar, kita ajak mereka di satu ruangan. Kita bukan hanya menjamu mereka dengan makanan ringan, tapi kita kalau memungkinkan waktunya, Injil diberitakan begitu. Jadi kalau Bapak Ibu rekan-rekan ada main di GPI Balikpapan, dikenal oleh tim-tim PI kami, jangan kaget nanti ditangkap begitu ya, habis ibadah ditangkap dulu, stop dulu, nanti akan digiring di satu ruangan begitu, dan nanti akan diberitakan Injil begitu ya. Jadi semangat yang bertimbul ya dengan adanya metode E di gereja kami, ini membangkitkan semangat begitu. Dan yang ketiga yang saya boleh lihat adalah adanya perhatian yang lebih serius terhadap pemberitaan Injil. Sebelum EE diimplementasikan di gereja kami, penginjilan itu hanya sekedar salah satu program kecil. Sudah salah satu program yang kecil dan itu juga seringkali kurang diperhatikan begitu. Anggarannya biasanya paling kecil, juga aktivitasnya biasanya paling sedikit, dan tidak terlalu menjadi perhatian begitu. Tetapi setelah EE diimplementasikan, maka pemberitaan Injil di gereja kami bukan sekedar sebuah program, tapi sebuah gaya pelayanan. Dan ini kami soundingkan juga terus kepada rekan-rekan, karena itu di gereja kami ya, khotbah-khotbah pemberitaan Injil, pendorongan PI itu akan selalu ada. Bukan hanya di khotbah minggu, tapi di ibadah-ibadah penghiburan, ketika ada jemaat atau keluarga jemaat yang meninggal di yayasan, itu Injil pasti diberitakan. Dan bukan hanya ibadah-ibadah penghiburan atau pemakaman, di pernikahan sekalipun. Ketika saya lihat ada keluarga-keluarga yang masih belum percaya, itu kesempatan Injil bisa dimasukkan. Jadi menjadi fokus begitu. Jadi setelah EE diimplementasikan, Bu Eka, jadi di gereja kami, itu setiap bulan sebelum membahas program-program untuk evaluasi dan persiapan, itu yang paling didahulukan adalah membahas tentang laporan penginjilan. Jadi setiap komisi ada tim TPI. Jadi setiap bulan itu mesti dibahas ada berapa banyak yang sudah melakukan penginjilan begitu. Jadi itu menjadi satu perubahan yang boleh ada dalam gereja kami sejak EE diimplementasikan. Begitu Bu Eka. Wow, seandainya nih semua gembala-gembala sidang di seluruh dunia nih Pak ya, dapat mengimplementasikan metode EE seperti Bapak, oh betapa indahnya ya. Semua jemaat diperlengkapi untuk memberitakan kabar baik. Nah, di gereja kami pernah itu Pak, dilakukan setiap jemaat yang baru datang, kita memberitakan Injil. Wah, luar biasa Pak. Tetap semangat terus ya Pak Didimus. Nah, satu pertanyaan lagi nih. Itu pertanyaan lagi nih Pak, sebagai pemimpin jemaat dan gembala nih Pak Pendeta Didimus, hal-hal apa yang Bapak berikan kepada majelis dan jemaat sehingga mereka begitu bersemangat dalam memberitakan kabar baik Pak? Jawabannya sederhana, yaitu firman Tuhan. Jadi back to the Bible, kita akan boleh melihat apa sih yang terpenting dalam pelayanan gereja.
Kalau kita melihat sesaat sebelum inkarnasi Yesus, Alkitab sudah menyatakan bahwa Yesus akan datang itu untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Sesaat sebelum Yesus sudah memberikan amanat agung, pergi karena semua bangsa muridku. Di tengah-tengah pelayanannya, Yesus pernah memberikan satu pengajaran yang paling kita kenal. Untuk apa seseorang punya seluruh dunia, tapi dia kehilangan nyawanya? Apa yang bisa kita lihat dari 3 bagian firman Tuhan ini? Sesaat sebelum inkarnasi, ditekankan Yesus datang untuk keselamatan umat yang dari dosa. Sebelum naik ke surga, dia perintahkan pekabaran Injil. Di tengah-tengah pelayanannya, Yesus mengingatkan, yang paling penting dari diri seorang manusia adalah keselamatan. Jadi kalau kita boleh lihat ya, yang paling penting dari diri seorang manusia berdosa, itu adalah keselamatan jiwanya. Bukan kekayaan, bukan kesembuhan. Maka oleh karena itu, pelayanan apa yang paling penting? Tidak bisa tidak, yaitu pelayanan pekabaran Injil. Karena yang paling penting dari orang berdosa itu keselamatan jiwanya. Maka pekabaran Injil adalah yang paling penting. Karena itu, ini menjadi semacam yang membukakan, menjelikkan mata ya. Mengapa? Karena seringkali gereja ini terlena dan merasa cukup puas hanya dengan mengerjakan hal-hal yang penting. Rekreasi itu penting, ya, program-program tahunan itu penting. Tapi seringkali hanya terlena melakukan yang penting sehingga mengabaikan yang terpenting. Saya sangat setuju ya bahwa musuh dari yang terpenting itu bukan hal yang tidak penting. Tapi musuh dari hal yang terpenting itu adalah hal penting. Banyak gereja merasa sudah cukup melakukan hal yang penting dan karena itu merasa puas, tapi secara tidak sadar lalai akan hal yang terpenting. Ya, ini yang saya bagikan ya, mengingatkan bahwa ini yang terpenting. Firman Tuhan mengatakan ini yang terpenting. Kita tidak boleh terlena hanya dengan mengerjakan hal-hal yang penting tanpa kemudian melakukan hal yang terpenting itu. Selain khotbah-khotbah, pendorongan, pemberitaan Injil, baik melalui mimbar, ibadah-ibadah, hiburan, pemakaman, pernikahan, Injil selalu didengungkan, kami juga melakukan namanya persekutuan untuk tim-tim PI kami. Itu untuk menjaga api, untuk saling menyemangati, saling memberikan support. Memang ada kalanya tim PI satu lebih kuat, ada yang satu lebih lemah. Tapi dalam persekutuan itu kita boleh sharing, saling menguatkan. Dan itu dilakukan sampai hari ini. Itu semua menjaga spirit untuk pemberitaan Injil itu supaya tetap terjaga. Demikian, Bu Eka. Ya, nah Pak Didimus, selama masa pandemi COVID-19 ini, dari sisi pelayanan sebagai sebuah tim nih Pak ya, bisakah Bapak menceritakan kepada kami, berbagi pengalaman bagaimana tetap berdampak dalam pemberitaan kabar baik walaupun di tengah krisis seperti saat ini? Memang diakui bahwa pandemi ini telah menghambat akan langkah pemberitaan Injil. Paling tidak itu yang kami alami di gereja ini ya. Tapi tetap bersyukur kepada Tuhan karena pandemi ini terjadi di masa era teknologi yang begitu luar biasa dengan platform-platform yang ada, Zoom, video call, WA. Itu kami pandang sebagai pintu terbuka yang Tuhan beri kepada kita sebenarnya. Untuk Injil itu tidak terbelenggu begitu. Jadi meskipun pandemi ini membelenggu ruang gerak kita, Injil itu sendiri pun tidak terbelenggu. Sehingga dengan media-media seperti Zoom atau video call WA begitu, kita bisa melakukan pemberitaan Injil itu. Biasanya saya juga memberikan Injil kepada anak-anak SMA ketika sebelum pandemi. Dan ketika pandemi terjadi, saya tetap bisa memberikan Injil kepada puluhan anak-anak SMA begitu, melalui Zoom. Ya. Dan itu juga dilakukan oleh teman-teman rekan-rekan tim PI yang ada di gereja kami. Ada beberapa kesempatan video call, ada beberapa kesempatan melalui Zoom juga pemberitaan Injilnya. Juga pemberitaan Injil juga dilakukan ketika latihan lapangan pada share it begitu ya. Jadi selalu ada ikan-ikannya begitu ya, ada OJT-OJT-nya. Dan itu dilakukan pemberitaan Injil begitu. Jadi tidak ada alasan bahwa dengan pandemi ini kemudian membuat kita tidak memberikan Injil. Sekali lagi pandemi boleh memenjarakan ruang gerak kita, tapi pandemi tidak boleh memenjarakan akan pemberitaan Injil itu sendiri. Setuju Pak. Mantap ya. Terima kasih Pak Pendeta Didimus sudah berbagi pengalaman dan sharing yang luar biasa kepada kita pada malam hari ini. Nah sebelum kita akhiri Pak, ada closing statement yang dapat Bapak bagikan bagi rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini? Saya mengajak rekan-rekan untuk mengingat satu bagian firman Tuhan ya, di dalam Filipi 1 ayat 27.
Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat ini sebenarnya penekanannya adalah apapun yang terjadi di atas segala sesuatu, berapapun harganya, Alkitab mengatakan, hendaklah kita ini sehati, sejiwa berjuang untuk berita Injil. Ini sesuatu yang jelas sekali ditekankan oleh kitab suci bagi kita. Ya. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi seandainya gereja-gereja di seluruh Indonesia ini bersatu, menyatukan hatinya, menyatukan jiwanya, untuk sama-sama berjuang demi berita Injil. Maka kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan bangsa kita. Sesuatu yang luar biasa sekali. Tapi bagaimana bisa itu? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kita mesti memulai dari gereja kita sendiri. Gereja lokal harus bersatu. Apa yang bersatu? Hamba-hamba Tuhan di dalam gereja lokal harus bersatu. Banyak zaman sekarang yang hamba-hamba Tuhan dalam satu gereja itu tidak bersatu. Ada yang lebih fokus ke ini, ke itu, pengen lebih dinilai lebih baik dan sebagainya. Tapi kalau kita kembali pada firman Tuhan ini, sehati sejiwa untuk berjuang untuk berita Injil. Ketika hamba Tuhan menyatukan hatinya dalam satu gereja, hamba Tuhan dengan diakan tidak saling mencurigai, tapi menyatukan hatinya untuk pemberitaan Injil. Hamba Tuhan diakan pengurus dengan seluruh jemaat menyatukan hatinya untuk pemberitaan Injil. Maka ada satu kekuatan yang besar, ada kesatuan yang luar biasa. Dan bukan hanya gereja lokal, tapi kalau gereja-gereja dalam naungan satu sinode juga memiliki kesatuan yang hati yang sama. Itu kekuatan yang luar biasa sebagai satu sinode. Dan bisa bayangkan kalau antar sinode dalam seluruh gereja dalam di bangsa kita bisa menyatukan hati seperti itu. Ini akan terjadi satu kegerakan yang luar biasa sekali. Jadi teman-teman, rekan-rekan sekalian, kiranya Filipi 1 ayat 27 ini boleh mendorong kita supaya kita tetap menjaga spirit kesatuan hati, sehati sejiwa berjuang untuk berita Injil itu. Dan boleh menolong kita untuk bisa menyatukan dari seluruh perbedaan yang ada. Wow, Pak Didimus, kalau Bapak Gembala atau pemimpinnya saja semangat berapi-api memberitakan Injil, apalagi jemaatnya, begitu ya Pak ya? Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Pendeta Didimus dan rekan-rekan. Saya percaya bahwa kita diberkati dan mendapatkan api semangat yang memberikan pencerahan bagi kita dalam mengimplementasikan di ladang yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, biarlah melalui sharing kita hari ini membuat kita tetap bersemangat untuk terus menjadikan bersaksi sebagai gaya hidup dan tetap berdampak walau di tengah krisis sekalipun. Nah, saya akan akhiri talk show kita yang kedua malam hari ini dengan sebuah pantun, Bapak Ibu. Siang-siang pergi ke Mangga 2, jangan lupa beli alpukat. Demikianlah talk show kita yang kedua. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkat. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada MC kita, Kak Irma. Silakan Kak Irma. Rekan-rekan sekalian, tidak hanya segmen pelayanan anak, remaja, dan pemuda yang dipakai Tuhan, tetapi juga segmen pelayanan dewasa. Selama periode pelayanan dari Agustus 2020 sampai dengan September 2021, Indonesia diizinkan Tuhan boleh memperlengkapi aktivis jemaat, mahasiswa STT, bahkan hamba-hamba Tuhan, baik secara online maupun offline, dengan jenjang klinik, trainer training, dan teacher trainer training. Dan selama periode pelayanan tersebut, Indonesia boleh melaksanakan 62 pelatihan yang diikuti oleh 1.601 peserta yang berasal dari 453 gereja. Dan puji Tuhan, melalui pelatihan tersebut, ada 1.582 orang yang boleh mendengarkan Injil melalui latihan lapangan yang dilakukan. Marilah
terus berdampak bagi kekekalan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semakin dekat, semakin kenal tentunya semakin dekat. Kita akan mengenal lebih dekat tim-tim lokal dari perwakilan beberapa daerah, dan talkshow yang terakhir ini akan dipandu oleh Bapak Wahyudi Triwianto selaku Koordinator EE Jawa Tengah. Kepada Bapak Wahyudi Triwianto kami persilahkan. Bapak Ibu, rekan-rekan peserta konvensi ke-19, kita bersyukur sekalipun kita menghadapi masa-masa yang tidak nyaman di pandemi ini, kita masih diizinkan Tuhan bertemu, sekalipun juga di dalam ruang virtual. Kenalkan, saya Wahyudi, saya akan membantu sesi talkshow yang pastinya akan memberkati setiap kita semua. Bersama kita ada 4 narasumber yang akan berbagi pengalaman bagaimana karya Tuhan di tengah-tengah krisis, tengah-tengah pandemi, tapi mereka tetap berdampak kekal bagi Tuhan. Narasumber kita yang pertama itu adalah Kak Natal Telambanua dari Nias. Ya. Salam Kak Natal. Salam Pak Wahyudi. Ya, bisa kenalkan secara singkat Kak Natal kepada rekan-rekan para peserta konvensi ke-19. Ya, terima kasih Pak Yudi. Salam juga kepada peserta konvensi yang ke-19. Perkenalkan, nama saya Natal Telambanua. Saya adalah Ketua Komisi Pelayanan Anak di BNKP Kota Gunung Sitoli di Pulau Nias. Kak Natal, tolong bisa cerita bagaimana sih kondisi implementasi EE sebelum pandemi? Ya, mari silakan Kak Natal. Ya Kak, itu pada tahun 2014 EE diperkenalkan di BNKP Kota Gunung Sitoli. Walaupun sebenarnya sebelumnya EE ini pernah diperkenalkan, tetapi tidak berkembang karena majelisnya, para pengerjanya, bahkan mungkin pimpinannya merasa bahwa EE ini tidak penting karena ini hanya berguna ataupun bermanfaat bagi mereka yang belum menjadi Kristen. Dan akhirnya Pak Wahyudi pada tahun 2017 BNKP Kota Gunung Sitoli itu mengutus 8 orang ke EE Center Malang untuk mengikuti pelatihan. Sehingga nantinya BNKP Kota itu bisa membuka kelas secara mandiri. Nah, sebenarnya di masa pandemi kami juga sudah membuka kegiatan Kids EE di 2 lingkungan ataupun di 2 kelompok, tapi terpaksa berhenti karena pandemi COVID-19. Siapkan kembali ke Nias, saya percaya cara Tuhan untuk akhirnya membantu implementasi EE di Nias. Nah, Kak Natal sekarang coba boleh berbagi cerita bagaimana karya Tuhan di masa pandemi. Dan saya dengar juga tidak lepas ada peran Kak Yos dan Bang Simon yang Tuhan utus di Nias. Silakan, Kak Natal. Ya, walaupun pandemi ini belum berakhir, pada awal bulan Juli tahun 2021 kami mengundang Pak Simon dan Ibu Yos untuk datang ke Pulau Nias untuk mengadakan pelatihan di berbagai tempat. Kami melaksanakan pelatihan di Resort 10 di Nias Selatan dan itu diikuti oleh pendeta dan juga para vikar. Pelatihan ini juga terus memberkati Pulau Nias. Pelatihan dilaksanakan di berbagai tempat, juga di STT BNKP Sunderman, dan tempat lain tentunya tetap mengikuti protokoler kesehatan. Dengan didampingi oleh Bang Simon dan Kak Yos, kami bersyukur bisa menjadi berkat di tengah pandemi COVID-19, bisa menjangkau daerah-daerah terpencil dan juga STT-STT yang ada di Pulau Nias.
bersyukur juga walaupun di tengah pandemi COVID-19, guru-guru di sekolah minggu dilatih dan menjadi naik level, menjadi level guru. Dan kegiatan EE juga sudah menjadi program BNKP Kota Gunung Sitoli, baik itu EE Dewasa maupun Kids II. Dan puji Tuhan, BNKP Kota Gunung Sitoli juga sudah dapat menjadi berkat bagi gereja-gereja lainnya. Kami dari BNKP Kota Gunung Sitoli membuka diri untuk melaksanakan pelatihan EE dan Kids II di berbagai denominasi gereja. Wah, luar biasa. Kita bersyukur ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana karya Tuhan yang luar biasa Tuhan kerjakan di Nias. Terima kasih Kak Natal sudah berbagi dengan kita. Nah Kak Natal, ada pesan kah buat rekan-rekan para peserta konferensi yang ke-19 kali ini? Ada Pak Wahyudi, pesan saya, mari kita tetap semangat memberitakan Injil, ataupun tidak baik waktunya. Walaupun saat ini kita masih dalam kondisi pandemi, tapi keadaan ini tidak membuat kita untuk berhenti memberitakan Injil. Karena ternyata banyak sekali orang yang mengaku Kristen, tetapi sesungguhnya belum memiliki iman yang menyelamatkan. Jadi mari kita tetap semangat dan pandemi tidak menghalangi kita untuk memberitakan Injil. Demikian Pak Wahyudi. Oke, terima kasih Kak Natal untuk kehadirannya dan mau berbagi cerita dengan kita semua. Salam buat teman-teman di Nias, tetap semangat memberitakan kabar baik, memperlengkapi orang supaya lebih banyak lagi orang boleh mendengar kabar baik dan boleh juga diperlengkapi. Tetap semangat sekalipun masa pandemi tetap berdampak. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara peserta konvensi ke-19 dari Nias kita coba menyeberang ya ke Pulau Kalimantan untuk juga mendengarkan dan menyaksikan bagaimana karya Tuhan di masa krisis teman-teman yang ada di Palangkaraya tepatnya itu tetap berdampak. Nah saya mau menyapa dulu dua narasumber kita. Yang pertama Ibu Kartini. Salam Bu Kartini. Apa kabar? Ya, wah, oke sudah tersambung. Salam Ibu Kartini. Ya. Baik, ya. Narasumber kedua, ya, itu adalah Kak Yansi. Salam, apa kabar Kak Yansi? Baik. Nah, Bapak Ibu peserta konferensi yang diberkati Tuhan, ya. Evangelism Explosion atau pemberitaan kabar baik. Nah, di Palangkaraya tidak hanya menyentuh pribadi lepas pribadi. Tapi saya dengar ini ya, bahkan seluruh keluarga boleh terlibat. Tak kala mereka menjadi pribadi yang diselamatkan, mereka juga memberikan diri untuk diperlengkapi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah itu yang saya dengar. Nah saya mau tanya kepada Kak Yansi dulu ini ya, apa benar yang saya dengar ini? Nah kalau benar, tolong bisa berbagi dengan para peserta konvensi apa yang Tuhan kerjakan di Palangkaraya. Benar Pak, dalam tim kami banyak keluarga yang terlibat. Dimulai dari salah satu yang mendengar Injil dan diperlengkapi, kemudian memberitakan Injil kepada anggota keluarga lainnya. Dan luar biasanya, anggota keluarga yang sudah terima Yesus mau diperlengkapi. Sehingga bapak atau ibu, nenek atau kakek, adik atau kakak terlibat dalam pemberitaan kabar baik dan memperlengkapi orang lain. Nah, di EE kita diajarkan bahwa penginjilan belum dikatakan selesai apabila orang yang diinjili belum menjadi penginjil. Dan ini yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, untuk memperlengkapi anggota keluarga, supaya tidak hanya bersukacita diselamatkan, tetapi juga bersukacita dalam memperlengkapi orang lain. Mereka
Ya, walaupun memang tidak mudah, tapi mereka punya kehausan untuk memberitakan kabar baik dan mau belajar teknologi. Nah, Kak Yansi, tolong bisa cerita apa yang Tuhan kerjakan melalui pelatihan ini, khususnya dikaitkan dengan ya teknologi yang sementara mereka pelajari. Ya, awal masa pandemi kami juga bingung mulai dari mana. Kerjasama dengan Indonesia buka pelatihan Share It. Tidak mudah karena orang dewasa banyak yang tidak mengerti media sosial atau gadget. Kami bersyukur tim Indonesia memberi les privat kepada kami. Kami belajar bagaimana jadi admin, mengatur breakout room. Terima kasih Kak Ani dari Indonesia yang sudah banyak membantu. Kerinduan berbagi dengan orang lain mendorong tim untuk belajar teknologi. Walaupun bagi kami tidak mudah. Setelah tim belajar, Tuhan bukakan pelatihan-pelatihan. Sekalipun proses belajar teknologi bukan bahkan di awal pelatihan ada juga hal-hal yang lucu. Seperti tiba-tiba ada suara teriak nenek yang panggil cucunya untuk buka video atau buka share screen. Itu inti ya yang kita jangan kita malu gitu untuk belajar demi Injil. Percaya bahwa Tuhan pasti berikan kemampuan dan pertolongannya. Tugas kita melakukan apa yang harus kita lakukan dan Tuhan bekerja melalui dan di dalam hidup kita. Oke, puji Tuhan, Bapak Ibu, kita boleh belajar ya dari apa yang sampaikan Kak Yansi, bahwa demi Injil mau belajar sesuatu walaupun tidak mudah, tapi tak kala ada kemauan, Tuhan yang memberi kemampuan. Baik, terima kasih Kak Yansi sudah berbagi. Ya, tetap semangat mendampingi rekan-rekan di Palangkaraya. Ya, tidak boleh jemu-jemu, oleh karena Injil yang disampaikan adalah Injil yang penuh dengan kuasa. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita beralih ke Bu Kartini. Ya, terima kasih Bu Kartini sudah hadir. Nah Bu, saya mendengar bagaimana gereja di mana Ibu melayani itu sangat mendukung implementasi evangelism explosion atau pemberitaan kabar baik. Nah, bisa dibagikan Bu, bagaimana dan mengapa sih kok gereja mau memberikan dukungan? Ya, silakan Ibu Kartini. Terima kasih Pak Wahyudi. Ya, gereja memberikan dukungan karena pelatihan EE ini sangat baik ya, yang membuat jemaat memahami kepastian keselamatannya. Dan juga ya bisa menceritakan keselamatan itu kepada orang lain dan juga bisa memuridkan. Nah, di dalam gereja kami, EE atau PKB itu sudah masuk ke dalam struktur gereja. Jadi sejajar dengan seksi-seksi yang lain. Sehingga didukung dana oleh gereja ya. Kemudian itu sangat bermanfaat karena dengan fasilitas yang ada itu sangat membantu untuk pelatihan yang ada di gereja kami. Nah, seperti bantuan dana itu seperti untuk kuota ya, untuk guru, untuk pelatih, juga untuk akun Zoom dan lain-lainnya. Seperti itu dukungannya. Terima kasih. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bu Kartini. Kita boleh mendengar bagaimana gereja ya terlibat di dalam pemberitaan kabar baik ya melalui evangelism explosion ya. Nah, ini menunjukkan bahwa gereja rindu terus berdampak sekalipun dalam masa-masa yang sulit di tengah-tengah pandemi. Sekali lagi terima kasih Bu Kartini sudah berbagi dengan kita. Ya. Terima kasih juga Kak Yansi. Salam buat teman-teman di Palangkaraya, tetap semangat, tetap berdampak sekalipun di tengah-tengah masa sulit ya. Terima kasih. Nah, para peserta conference yang ke-19, ya, jangan lewatkan karya Tuhan yang bekerja juga di antara mahasiswa. Nah, kita akan kembali lagi ke Pulau Sumatera. Narasumber kita yang ketiga itu adalah Kak Friska Dona. Ya. Shalom Kak Friska. Salam Pak Wahyudi, salam Horas dari Kota Medan, Bapak Ibu peserta konven malam hari ini. Horas bagi kita semua. Ya, puji Tuhan baik Bapak. Oke, ya. Baik, ya, Kak Friska, terima kasih sudah hadir dan sebentar mau berbagi cerita apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah mahasiswa, ya khususnya di Sumatera Utara. Nah, sebagaimana kita ketahui Kak Friska ya, hampir 2 tahun kita semua menghadapi krisis, khususnya pandemi COVID-19. Nah, sebelum cerita tentang karya Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan selama masa pandemi,
Nah, coba Kak Priska boleh cerita bagaimana implementasi EE sebelum pandemi di lingkungan mahasiswa. Ya, silakan Kak Priska. Terima kasih Pak Wahyudi. Bapak Ibu mahasiswa di Kota Medan menggunakan EE dewasa ya Bapak Ibu, dan selama sebelum pandemi kita mengadakan offline. Ya, jadi tetap sama seperti yang Bapak Ibu kerjakan, ada upgrade, ada TT, ada triple T, tapi Bapak Ibu memang ada keuntungan hal positif yang boleh kami lihat pelatihan offline di berbagai kampus yang kami lakukan. Kita bisa langsung ketemu ya Bapak Ibu, bertatap muka langsung, memperlengkapi secara langsung, bahkan OJT yang kita hadirkan juga bisa tatap langsung dengan kita. Tetapi Bapak Ibu ada beberapa kendala yang kami alami, yaitu adalah ketika pelatih yang kita hadirkan kadang-kadang tidak bisa hadir begitu ya Bapak Ibu karena kesibukan mahasiswa, sehingga kadang-kadang pelatih kurang. Bahkan guru-guru yang kita pakai pun ya tentu Medan sekitarnya yang bisa hadir ya Bapak Ibu. Ini yang kami alami selama pelatihan offline. Tetap berjalan tapi ada beberapa hal yang kami rasakan kendala. Begitu. Oke. Pak Wahyudi. Baik, rupanya ada kendala juga ya walaupun offline. Nah, Kak Priska, ya sekarang coba mulai cerita bagaimana tuntunan karya Tuhan di masa pandemi. Apakah tambah banyak kendalanya atau justru sebaliknya malah ada banyak peluang kesempatan di mana kita bisa lebih memperlengkapi banyak orang, bisa dibagikan pengalaman yang terjadi di antara mahasiswa. Ya Pak Wahyudi, kalau kita bisa katakan justru kalau kami di mahasiswa Medan sangat bersyukur di tengah-tengah pandemi ya Pak Wahyudi, apalagi kita sangat didukung dari Indonesia dan maaf kalau saya sebutkan kedatangan Kak Yos dan Bang Simon juga menambah semangat kami ya Bapak Ibu rekan-rekan di konvensi. Kenapa kami bilang sangat bersyukur? Karena dengan bantuan SRIT secara online ini bisa membuat sebuah perubahan ya di mahasiswa Medan. Kenapa? Kami bisa mengundang para guru-guru dari luar daerah seperti di layar kita ini Bapak Ibu. Jadi dari berbagai tempat kami bisa undang mereka untuk memperlengkapi kami juga, dan wawasan kami juga semakin banyak. Begitu ya Bapak Ibu, dan pelatih-pelatih juga semakin banyak Bapak Ibu. Kenapa? Karena di tempat kerja dimanapun mereka bisa ikut Bapak Ibu. Ya bahkan yang sudah ikut training pendamping jadi pelatih begitu ya Bapak Ibu ya. Terus Bapak Ibu kita mengadakan pelatihan itu juga banyak ya, kalau kita melihat di layar kita banyak Bapak Ibu mengundang. Kenapa? Karena sekalipun pandemi di kampung mereka bisa ikut jadi peserta Bapak Ibu. Jadi di pandemi ini justru menuai banyak pelatihan kalau di mahasiswa Medan secara khusus. Dan satu lagi Pak Wahyudi, yang mungkin layar satu lagi, bahwa kami sangat disemangati untuk menyemangati para pelatih itu Bapak Ibu. Kami juga mengadakan retreat walaupun pandemi dengan prokes tentunya. Kita bawa gitu ya, bahkan kita kadang makan bersama supaya dan bulan 12 kemarin kita mengadakan reuni. Karena banyak alumni EE mahasiswa juga yang sudah di luar daerah. Jadi Bapak Ibu, inilah yang kami alami selama pandemi. Banyak ucapan syukur karena semakin banyak yang bisa kita kerjakan. Wah, luar biasa. Puji Tuhan Kak Priska. Para peserta conference kita boleh mendengar sesuatu yang luar biasa. Walaupun pandemi masih ya belum hilang gitu, kita melihat teman-teman di mahasiswa tetap berdampak, bahkan dampaknya lebih lagi. Nah Kak Priska, ya pesan apa sih mau disampaikan kepada para peserta konven supaya ya tertular lah ya semangatnya para mahasiswa ini. Mari silakan. Iya Bapak Ibu, saya pikir dalam kondisi apapun, dalam posisi apa, kaula muda atau orang tua pun, kita harus tetap menyatakan kasih Kristus ya Bapak Ibu. Khusus mungkin kalau ada kaula muda masih bergabung di ruang Zoom ini, ya mari kita manfaatkan kaum intelektual kita dengan ya seperti kalau Bu Yansi tadi bilang, kewalahan menggunakan media sosial tapi kita mampu menguasainya, mari kita manfaatkan untuk lebih menjangkau jiwa. Karena dengan media sosial, dengan kondisi pandemi, kita justru bisa menjangkau kemanapun. Salam semangat dari kami, EE Mahasiswa Kota Medan. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Kak Priska. Salam kembali juga buat teman-teman mahasiswa. Semangat memberitakan kabar baik. Walaupun terima belajar, kasih jangan lupa. Kita semua. Salam, Horas. Kabar baik ya. Baik Bapak Ibu Saudara, para peserta konferensi ke-19, kita semua sudah mendengar bagaimana karya Tuhan di tengah-tengah masa krisis yang kita hadapi. Saya percaya juga pasti ada cerita-cerita menarik dari Bapak Ibu
yang mungkin belum sempat diceritakan. Tapi saya berharap melalui beberapa cerita yang kita dengar, kita boleh diinspirasi, disemangati. Sekalipun di tengah masa pandemi kita tetap berdampak. Paulus pernah menulis kepada jemaat di Korintus. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 9, dikatakan begini, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Kalau saya kontekstualkan sekarang, sekalipun di tengah krisis, sekalipun di tengah pandemi, ya, sekalipun kelihatannya tidak mungkin, tapi kita bisa melihat ada kesempatan besar dan penting untuk dikerjakan. Nah, cara pandang kita, sikap kita dalam memandang krisis, itu sangat menentukan tindakan kita, Bapak Ibu. Jika kita melihat krisis dengan cara pandang yang salah, maka kita akan menganggapnya sebagai hambatan, sebagai kendala, dan kita nggak berbuat apa-apa. Tapi jika kita melihat krisis dengan cara yang benar, dari kacamata Tuhan, maka kita akan melihat dan menemukan kesempatan demi kesempatan untuk tetap berdampak sekalipun di masa-masa krisis. Doa saya setiap kita diinspirasi, doa saya terus kita berdampak kekal bagi banyak orang, dan melalui hidup kita ada banyak orang boleh mendengar kabar baik, ada banyak orang boleh dipelengkapi dengan Injil Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berbagian dalam pelayanan EE Indonesia, silahkan memberikan dukungan melalui rekening EE Indonesia yang ada di layar Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.